Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pro dan Kontra Produk Transgenik, yang beranggotakan saya sendiri, Oktaviana Saputri, sebagai moderator, dan Oktalina sebagai presentator kedua, dan Reza Oktarina sebagai presentator ketiga. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Yang pertama itu kita akan langsung saja membahas tentang pengertian dari produk transgenik. Nah, sebelumnya, kelompok sebelumnya itu sudah membahas tentang produk transgenik ini. Jadi, produk transformasi genetik atau produk transgenik itu merupakan sebuah produk hasil dari transfer gen asing yang diperoleh dari tanaman, virus, bakteri, hewan, atau manusia pada satu spesies tanaman tertentu. Kemudian, produk transgenik itu dapat kita simpulkan sebagai produk yang telah disisipi gen asing yang berasal dari makhluk hidup lainnya. Adapun tujuan utama daripada pembuatan produk transgenik ini adalah untuk mendapatkan produk unggul atau dengan ciri-ciri yang sudah ditentukan begitu. Nah, bedanya kelompok kami dengan kelompok sebelumnya, kalau kelompok sebelumnya itu membahas tentang transformasi gen hingga menjadi produk transgenik, sedangkan pada materi ini kami akan membahas tentang protokol produk transgenik dan juga dasar-dasar hukumnya. Nah, baik, yang pertama ada protokol produk transgenik, itu bertujuan untuk memastikan keamanan hayati produk transgenik yang dibuat, baik bagi manusia maupun lingkungan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada penilaian resiko, yang mana sebelum produk transgenik itu dipasarkan, dia itu harus menjalani penilaian resiko yang komprehensif untuk memastikan bahwa produk tersebut itu aman untuk digunakan oleh manusia. Kemudian yang kedua ada labeling. Jadi labeling ini, produk transgenik itu harus diberi label yang jelas untuk memberitahu konsumen bahwa produk tersebut mengandung bahan transgenik atau sudah ada gen campurannya. Kemudian yang terakhir ada pengawasan. Pengawasan ini yaitu produk transgenik itu harus diawasi secara ketat atau memastikan bahwa produk tersebut itu tidak menimbulkan resiko bagi manusia yang memakainya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada eh, protokol tanaman transgenik. Ini khusus pada tanaman. Yang pertama itu ada protokol pengertiannya dulu. Protokol tanaman transgenik itu adalah serangkaian langkah yang terstruktur dan terdefinisi dengan bahan yang digunakan untuk memperkenalkan gen asing yang nantinya akan disisipkan ke dalam genom tanaman. Nah, gen asing ini itu dapat memberikan gen baru yang diinginkan atau dapat mewujudkan sifat-sifat tanaman yang kita inginkan gitu. Kemudian ada beberapa langkah-langkah umum yang dapat dilakukan, yaitu ada pemilihan gen target, kemudian ada desain vektor, ada transformasi tanaman, ada seleksi tanaman transgenik, regenerasi tanaman transgenik, dan karakterisasi tanaman transgenik, dan yang terakhir itu ada pelepasan transgenik gitu. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang protokol hewan transgenik. Yang ini tentang hewan transgenik. Protokol hewan transgenik itu apa sih? Jadi, protokol hewan transgenik itu adalah serangkaian langkah terstruktur dan terdefinisi dengan baik yang digunakan untuk memperkenalkan gen asing ke dalam genom hewan. Nah, gen asing ini dapat memberikan sifat baru yang diinginkan pada hewan, seperti ketahanan terhadap penyakit, peningkatan produksi susu atau daging, atau kemampuan untuk menghasilkan protein terapeutik. Selanjutnya yaitu langkah-langkah umum dalam protokol hewan transgenik. Yaitu yang pertama ada pemilihan gen target, yang kedua ada desain vektor, yang ketiga introduksi gen target, yang keempat seleksi sel hewan transgenik, yang kelima regenerasi hewan transgenik, yang keenam ada karakteristik hewan transgenik, dan yang terakhir ada pelepasan hewan transgenik.
Baik, slide selanjutnya yaitu tentang undang-undang dan lembaga produk transgenik. Di Indonesia, protokol keamanan hayati produk transgenik telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang bioteknologi. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2005 membahas tentang keamanan hayati produk rekayasa genetik. Yang ketiga, ada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2011 tentang prosedur penilaian keamanan hayati produk rekayasa genetik pangan. Dan yang keempat, ada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2011 tentang prosedur penilaian keamanan hayati produk rekayasa genetik non-pangan. Selanjutnya yaitu ada produk transgenik. Adanya produk hasil rekayasa tanaman memiliki tujuan untuk mengatasi kelaparan, defisiensi nutrisi, peningkatan produktivitas tanaman, ketahanan terhadap cengkaman lingkungan yang ekstrim, dan lain-lain. Nah, produk transgenik ini banyak sekali menuai pro, antara lain diantaranya yang pertama, yaitu menghasilkan produk pangan yang bersifat sempurna. Yang kedua, menghasilkan produk pangan yang memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi dan lengkap. Yang ketiga, produk transgenik ini dapat menghasilkan produk pengenyang yang cukup tahan lama, menghemat pemanfaatan lahan pertanian, mereduksi kebutuhan jumlah pestisida dan pupuk kimia, dan juga menyebabkan tanaman yang tidak menyebabkan alergi pada manusia. Baik, selanjutnya saya akan serahkan ke rekan saya. Baik, materi selanjutnya ada kontroversial tanaman transgenik. Seiring dengan semakin berkembangnya aplikasi tanaman hasil rekayasa genetika, banyak kalangan masyarakat sebagai komoditi pangan yang menjanjikan, namun tak sedikit pula yang menentangnya. Kebanyakan masyarakat khawatir dengan dampak kesehatan dan efeknya, sehingga teknologi ini masih menjadi polemik apakah layak dijadikan solusi. Banyak negara Eropa yang menjauh dari tanaman GMO atau genetically modified dan modified organisme karena kekhawatiran tentang potensi masalah kesehatan konsumen dan kerusakan lingkungan, yaitu dampaknya terhadap kesehatan manusia, dampak terhadap lingkungan atau ekologi, dampak terhadap etika dan agama, dan dampak terhadap ekonomi global. Kesimpulannya yaitu, produk transformasi genetik adalah sebuah produk hasil dari transfer gen asing yang diperoleh dari tanaman, virus, bakteri, hewan, dan manusia. Protokol keamanan hayati produk transgenik di Indonesia terdiri atas penilaian risiko, labeling, dan pengawasan. Produk transgenik yaitu menghasilkan produk pangan yang sempurna yang memiliki sifat tahan lama terhadap hama dan herbisida, termasuk yang disebabkan oleh virus, menghasilkan produk pangan yang memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi dan lengkap. Yang terakhir ada kontroversial tanaman transgenik, diantaranya dampaknya bagi kesehatan manusia, dampak terhadap lingkungan, dan dampak terhadap etika agama, dan dampaknya terhadap ekonomi global. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok 11. Atas kurang dan lebihnya kelompok kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.